Shalom, salam damai sejahtera untuk jemaat sekalian dimanapun berada. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kembali secara online bersama GPK Kelapa Gading pada hari ini Minggu 30 Januari 2022. Sebelum kita mulai ibadah kita, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa warta jemaat terkait kegiatan gereja selama sepekan ke depan. Pada hari Kamis ada kebaktian doa pukul 19.00 melalui YouTube GPK Kelapa Gading. Dan pada hari Jumat di minggu pertama ada persekutuan Komisi Wanita pada pukul 19.30. Dan pada hari Sabtu ada 3 kegiatan yang berlangsung. Ada katekisasi pada pukul 16, ada persekutuan remaja pada pukul 17.30, dan ada persekutuan pemuda pada pukul 19.00. Semua kegiatan dilaksanakan secara online. Dan pada hari Minggu pukul 9 pagi kita ajak anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk mengikuti sekolah minggu secara online bersama GPK Kelapa Gading. Dan pada pukul 10.30 kita bertemu kali dalam ibadah online bersama-sama lewat YouTube tersebut. Kami atas nama Gembala Sidang dan juga para diakan mengucapkan terima kasih atas setiap persembahan yang Bapak Ibu berikan, baik persembahan perpuluhan maupun ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita dalam pemeliharaannya yang sempurna. Warta yang terakhir ada pewartaan mengenai pernikahan Saudara Frans Andre Yosua dan juga Seren Serenika. Keduanya akan melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 mendatang. Dan jika tidak ada sanggahan dari Bapak Ibu sekalian jemaat GPK Kelapa Gading, maka kedua mempelai akan melangsungkan pernikahan ini dan kita doakan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kita akan mulai ibadah kita. Saya akan setiap kita telah menyiapkan diri kita di tempat kita masing-masing untuk beribadah dan menikmati segala berkat Tuhan pada hari ini. Saya mengajak setiap jemaat itu boleh bangkit berdiri bersama-sama dan mari kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita sudah hampir menyelesaikan bulan pertama Januari ini di tahun 2022. Dan saya akan percaya setiap kita menjalaninya dalam pemeliharaan daripada Tuhan. Kita tahu bahwa ada tangan Tuhan senantiasa menopang kita, berikan kita kekuatan dan pengharapan apapun pergumulan yang kita hadapi di sepanjang tahun ini. Kita akan percaya Tuhan Yesus beserta kita. Tarikan pujian Bapa Surgawi memeliharaku. Kita awali ibadah kita dengan perucapan syukur kepada Tuhan. Kepada
di laut yang gelap. Setiap saat waktu penat, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhan. Aku berharap akan Tuhanku, di ngarai atau dalam laut penuh. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Sudah tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, di ngarai atau dalam laut penuh. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Musik muji Tuhan. Naik bait yang ketiga. Walaupun jalanku jadi gelap, Juru Selamatku tak pernah lelah. Dipimpinnya aku pulang, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhan. Aku berharap akan Tuhanku, di ngarai atau dalam laut penuh. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Bapa surgawi memelihara, Bapa surgawi memelihara, Bapa surgawi memeliharaku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Ujian ini menjadi iman kami Tuhan, yang kami naikkan di hadapan Tuhan pada hari ini. Dalam ibadah kami mengucap syukur atas segala pemeliharaan Tuhan. Bahkan Engkau Allah yang tidak pernah ingkar, sehingga kami tidak gentar menghadapi tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan. Engkau Allah yang menopang kami, Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan, pengharapan, bahkan setiap pertolongan yang kami butuhkan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga hari ini kami naikkan ucapan syukur itu kepadamu. Dan biar Tuhan Engkau hadir dimanapun jemaat-Mu beribadah pada hari ini. Engkau menilik setiap keberadaan mereka, dan Engkau menjamah, memberikan kekuatan, penghiburan, lawatan Tuhan buat setiap kami. Kami percaya kehidupan kami senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan dan petunjuk dalam kehidupan kami. Sehingga tahun yang baru ini, 2022, kami jalani bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga selesainya, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 28 ayat 7-8 berkata demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Memasuki tahun 2002 ini, dengan iman kita tahu, hati kita percaya hanya kepada Tuhan. Dialah sumber kekuatan kita dan pengharapan kita yang tidak pernah mengecewakan.
karena kasih-Nya untuk selama-lamanya. Hatiku percaya. Naikkan pujian dengan penuh sukacita di tempat kita masing-masing. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Puji nama Tuhan. Kasih setianya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Naikkan pujian ini sekali lagi bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur pada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di sepanjang tahun yang telah lewat, dan tahun ini kami jalani dengan percaya kepada Tuhan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tak pernah pergi. Setiamu tak pergi dariku. Amin. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia Allah tempat hati kita percaya, dan kasih setianya tidak pernah pergi dari setiap kita. Puji nama Tuhan. Mazmur 23 ayat 1-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku
seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kutipan Mazmur 23 ini seharusnya dengan iman kita terima menjadi cerminan bagaimana new journey, tema firman Tuhan sepanjang bulan ini membekali kita menjadi perjalanan yang baru sepanjang tahun 2022. Sebagaimana yang telah dikotbahkan pada tanggal 16 Januari yang lalu. Akan ada pemeliharaan Tuhan, akan ada kecukupan berkat pertolongan Tuhan buat setiap kita umat yang setia dan senantiasa berharap kepada Tuhan. Dia Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia selalu ada bersama dengan kita. Anugerahnya besar, melimpah buat setiap kita yang membutuhkan dan beriman kepadanya. Bersamamu Bapa. Naikkan pujian ini, siapkan hati kita terima berkat firman Tuhan. Musim hidupku tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Kekuatan di jiwaku bersamamu. Tak pernah kami ragukan kasih-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi musim hidup kami, Engkau ada ya Tuhan. Musim hidupku tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami adalah bersamamu. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku.
besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, kami lewati semua. Bersamamu Bapa, pegang tangan kami Tuhan. Kami tidak mampu menjalani tahun ini sendirian. Kami harus menjalaninya bersama dengan Tuhan. perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagi. anugerahmu besar Tuhan. Anugerahmu besar melimpah bagi. Anugerahmu besar Tuhan. Terima kasih. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita boleh bertemu lagi di dalam kebaktian ini. Dan saya bersyukur kepada Tuhan boleh diberi kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa, mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Tuhan Bapa kami di dalam surga, pada saat pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Engkau telah menyertai kami, memimpin kami dan memelihara hidup kami sepanjang 1 minggu yang telah berlalu. Dan pada hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan membersihkan hati kami dari segala yang jahat. Biarlah hati kami boleh menjadi seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan memberi kepada kami pengertian untuk boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Kami boleh memahami kehendak Tuhan. Kami boleh memahami apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa mohon pertolongan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau juga melengkapinya dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah Tuhan juga yang akan menolongnya untuk boleh menyampaikan, menguraikan dan menjelaskan firman-Mu. Supaya kami yang mendengarkannya, kami boleh memahaminya dengan jelas. Dan biarlah firman-Mu boleh mengkoreksi hidup kami, boleh menuntun setiap langkah hidup kami. Dan biarlah firman-Mu juga boleh menghibur kami, sehingga kami boleh terus tekun di dalam iman kami, mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca Alkitab di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-8, saya akan membacakan untuk kita sekalian bagian ini. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, suatu hari dalam rangka memeriahkan suatu hari raya
besar nasional, diadakanlah satu lomba sepeda lambat. Saudara-saudara, semua peserta harus mengayuh sepedanya menempuh jarak kira-kira 10 km, dan pemenangnya adalah mereka yang paling lambat atau paling akhir untuk mencapai kepada garis finish. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masing-masing peserta daripada lomba sepeda ini berusaha untuk memperlambat gerak sepedanya supaya paling akhir sampai kepada garis finish. Dengan satu ketentuan, tidak boleh keluar daripada garis pembatas dan kakinya tidak boleh menyentuh ke tanah. Saudara bisa bayangkan bagaimana peserta daripada lomba sepeda ini berusaha dengan berbagai macam usaha dan kerja keras untuk bisa memperlambat gerak sepeda itu, sehingga yang paling lambat dan paling akhir dialah yang akan menjadi pemenangnya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, semua peserta berusaha memperlambat geraknya, tapi mereka harus tiba kepada garis finish dalam jarak kira-kira 10 km. Nah, apa yang mau saya katakan kepada kita sekalian pada kesempatan ini, bahwa setiap perjalanan, saudara, pasti ada akhirnya. Demikian juga dengan perjalanan hidup kita. Saudara, ada begitu banyak orang yang berusaha untuk memperlambat atau berusaha untuk menunda-nunda satu langkah perjalanan hidup untuk sampai kepada garis akhir. Tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa masing-masing kita akan tiba ke satu masa, satu titik sampai kepada garis daripada akhir kehidupan kita. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita pasti sering sekali mendengar apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus di dalam pembacaan kita pada pagi ini. Saudara, apalagi ketika kita menghadiri acara kedukaan atau ketika ada kedukaan, maka kalimat ini sering sekali kita dengar dan dikutip. Kalimat di atas di dalam pembacaan kita di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, khususnya ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 itu diucapkan oleh Rasul Paulus menjelang saat-saat kematiannya. Saudara-saudara, bagi orang percaya kematian itu bukanlah suatu akhir daripada perjalanan hidup manusia kepunyaan Allah. Saudara, kematian bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau manusia kepunyaan Allah adalah satu gerbang menuju kepada satu perjumpaan dengan Allah muka dengan muka. Saudara, setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini, maka kita akan berjumpa muka dengan Tuhan kita. Kita akan berjumpa dengan Tuhan yang adalah kekasih jiwa kita. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, perjalanan hidup, perjalanan iman kita di dalam dunia ini sangat penting. Mengapa saudara-saudara? Karena setiap orang pada akhirnya akan mendapatkan satu penilaian di hadapan Tuhan. Saudara, pada waktu kita meninggalkan dunia yang fana ini, lalu kita berpindah ke dalam kekekalan, kita bertemu dengan Tuhan, maka setiap kita akan mendapatkan penilaian di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang keempat ayat yang pertama, di sana Paulus menyampaikan sesuatu pesan yang sebetulnya sangat penting sekali kepada Timotius. Ayat yang pertama dari pasal 4 kita perhatikan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Saudara, ada satu pesan yang sebetulnya Paulus sampaikan di sini. Saya ulangi lagi, saudara-saudara, perhatikan baik-baik kalimat ini. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu
demi penyataannya dan demi kerajaannya. Saudara-saudara, Rasul Petrus di bagian yang lain juga menyampaikan hal yang senada dengan apa yang Paulus katakan di dalam ayat yang pertama itu kepada Timotius. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 42. Di sana dikatakan begini. Dan ia, maksudnya adalah Yesus, telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah, maksudnya Yesus, yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang yang hidup dan orang-orang mati. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ada satu penilaian, ada sesuatu penghakiman yang akan kita terima dari Tuhan. Saudara, saya yakin kita pasti sering sekali memberikan semacam penilaian atau suatu penilaian kepada teman kita, kepada kerabat, kepada saudara kita yang mungkin dipanggil oleh Tuhan. Atau mungkin kita sering sekali mendengar saudara-saudara orang memberikan suatu penilaian kepada orang yang telah dipanggil oleh Tuhan. Mereka memberikan semacam komentar. Orang ini adalah orang yang sangat baik. Orang ini adalah orang yang jujur. Orang ini adalah orang yang punya integritas. Orang ini adalah orang yang begitu setia dan lain-lain. Saudara, penilaian-penilaian semacam ini sering sekali kita dengar. Bahkan kita sendiri mungkin sering sekali memberikan penilaian-penilaian kepada orang yang kita kenal. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, apa penilaian yang kita terima, saudara, ketika kita berhadapan atau kita bertemu dengan Tuhan? Pernahkah kita membayangkan, saudara-saudara, kalau kita suatu hari nanti meninggalkan dunia yang fana ini, setelah kita mengakhiri perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita dalam dunia yang sementara ini, lalu kita bertemu dengan Tuhan, penilaian semacam apa yang kita akan dapatkan atau yang akan Tuhan berikan kepada kita saat kita bertemu dengan Dia? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhir daripada perjalanan iman kita adalah suatu penilaian daripada Tuhan. Rasul Paulus memiliki suatu keyakinan akan suatu penilaian yang akan ia dapatkan dari Tuhan. Ketika dia mengakhiri hidupnya di dunia yang fana ini, lalu dia bertemu dengan Tuhan. Saudara, mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8 dari pembacaan kita tadi. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-8 itu Rasul Paulus berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara-saudara, pada waktu saya membaca ayat ini, saya melihat Paulus begitu yakin akan satu penilaian yang akan dia dapatkan dari Tuhan. Dia yakin bahwa setelah dia tinggalkan dunia ini, lalu dia kembali kepada Tuhan, dia akan mendapatkan satu mahkota kebenaran dari Tuhan, hakim yang adil itu. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, mengapakah Rasul Paulus begitu yakin dengan apa yang akan ia dapatkan? Saudara, mengapakah Rasul Paulus begitu yakin bahwa ketika dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada dia satu mahkota kebenaran. Dia akan mendapatkan sesuatu penilaian yang begitu luar biasa daripada Tuhannya. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan perjalanan hidup Rasul Paulus memulai suatu perjalanan yang baru ketika ia mengalami satu peristiwa yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, Paulus mengalami sesuatu peristiwa yang begitu luar biasa di dalam perjalanannya ketika dia mau pergi ke Damsyik. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 9, kemudian kita baca lagi Kisah Rasul pasal 22, khususnya ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan kesaksiannya di sana.
Saudara, di dalam perjalanan ke Damsyik itu, Paulus bertemu dengan Yesus Kristus. Perjalanan Rasul Paulus ke Damsyik yang awalnya bertujuan untuk membawa satu surat kuasa kepada majelis jemaat Yahudi yang ada di Damsyik untuk menangkap, untuk membinasakan, untuk membunuh para pengikut-pengikut Kristus, justru menghantar dia ke dalam sesuatu perjumpaan dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara, perjalanan itu justru menghantar dia ketemu dengan Yesus. Perjalanan itu yang menghantar dia untuk bertemu dengan penguasa langit dan bumi. Saudara-saudara, yang menarik di dalam perjumpaan dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik itu, apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika dalam perjalanan dengan semangat yang berkobar-kobar, yang membawa satu surat kuasa kepada majelis Yahudi di Damsyik untuk menangkap, membunuh orang-orang yang mengikut Yesus, tiba-tiba dia bertemu dengan satu cahaya yang sangat menyilaukan dia. Dan dia mendengar satu suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Saudara-saudara, ketika Paulus bertemu dengan Yesus dalam perjalanan itu, saudara, ada dua pertanyaan yang sangat penting sekali. Waktu dia ketemu dengan cahaya yang menyilaukan dia itu, lalu dia dengar suara yang menyapa dia, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Saulus langsung bertanya, "Tuhan, siapakah engkau?" Dan suara itu berkata, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Saudara-saudara, saya yakin bagaimana ekspresi daripada Rasul Paulus ketika dia mendengar suara itu. Dia pasti terkejut, dan mungkin dia akan merasa begitu gentar, begitu takut. Tetapi dia tidak berhenti dengan satu pertanyaan itu. Dia ajukan pertanyaan yang kedua. Ketika dia tahu bahwa itu adalah Yesus, maka sekarang dia bertanya, "Tuhan, apakah yang harus aku perbuat?" Paulus bukan hanya bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Tetapi sekarang dia bertanya, "Apakah yang harus aku perbuat?" Ketika dia sudah bertemu dengan Yesus, dia tahu bahwa itu adalah Yesus, maka sekarang dia tanya kepada Tuhan, "Apa yang harus aku perbuat?" Saudara-saudara, Yesus berkata kepada dia, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Teruskanlah perjalananmu ke Damsyik. Di sana aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang akan kutugaskan kepadamu." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua pertanyaan ini telah merubah seluruh perjalanan hidup daripada Rasul Paulus. Dua pertanyaan tadi telah membuat Paulus merubah atau mengubah seluruh perjalanan hidupnya. Yang tadinya dia mau ke Damsyik untuk membunuh, membinasakan pengikut Kristus karena dia begitu benci sekali. Sekarang justru dia berubah. Perjalanan hidupnya langsung berubah. Dia tidak lagi mengerjakan apa yang menjadi keinginannya, hasratnya. Tetapi sekarang justru dia bertanya, "Tuhan, apa yang harus aku perbuat?" Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah titik awal daripada perjalanan iman yang baru dari sang Rasul Paulus. Saudara-saudara, inilah yang dikerjakan oleh Rasul Paulus seumur hidupnya. Dari saat dia bertemu dengan Kristus, setelah dia mengetahui apa yang harus dia kerjakan, yang Tuhan tugaskan kepada dia, maka seumur hidup dia menjalankan itu. Sehingga menjelang akhir daripada hidupnya, menjelang saat kematiannya yang sudah dekat, dia mengatakan kalimat yang tadi kita baca, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman."
Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang pasti akan mengakhiri perjalanan hidupnya di dunia ini. Setiap orang pasti akan tiba kepada satu garis finish. Tetapi saudara-saudara, perjalanan iman kita akan menghantar kita untuk bertemu dengan Tuhan dan untuk mendapatkan penilaian daripada hakim yang adil itu. Saudara-saudara, perjalanan iman kita akan membawa kita kepada sesuatu perjumpaan dengan Tuhan untuk mendapatkan penilaian yang harus kita dapatkan daripada hakim yang adil. Saudara-saudara, kira-kira penilaian apakah yang akan saudara dan saya dapatkan ketika kita mengakhiri perjalanan hidup kita di dunia yang sementara ini dan bertemu dengan Tuhan? Rasul Paulus mempunyai satu keyakinan akan penilaian yang akan ia dapatkan dari Tuhan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Apa artinya, saudara? Saudara-saudara, Paulus yakin bahwa ia pasti akan dianggap atau dinyatakan benar di hadapan Tuhan. Dia mempunyai sesuatu keyakinan bahwa Tuhan akan menyatakan dia sebagai orang yang benar di hadapan hakim yang adil itu. Saudara-saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dibenarkan karena iman. Saudara, kita dibenarkan bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita. Saudara, kita dibenarkan di hadapan Tuhan bukan karena jasa kita. Tetapi Alkitab memberitahu kepada kita, bahkan Rasul Paulus di bagian surat-suratnya yang lain, dia mengatakan bahwa kita hanya dibenarkan melalui dan oleh iman di dalam Yesus Kristus, atau melalui iman kepada Yesus Kristus. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, jangan lupa, sebagai orang yang telah dibenarkan oleh iman, kita harus hidup benar. Sebagai orang yang telah dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus, kita mempunyai satu tanggung jawab untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Kita harus hidup benar dalam kita mengikut Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Paulus punya keyakinan itu. Setelah dia bertemu dengan Kristus, dia percaya kepada Kristus, dia dibenarkan karena imannya kepada Kristus. Sepanjang hidupnya, perjalanan hidupnya, dia terus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Paulus memiliki semacam keyakinan yang kokoh di dalam hatinya. Ketika aku bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan akan memandang aku sebagai orang yang benar. Ketika aku berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan aku sebagai orang yang benar karena aku beriman kepada Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan, keyakinan yang luar biasa dimiliki oleh Rasul Paulus. Bukan hanya demikian saudara-saudara, karena ada iman yang teguh kepada Kristus, dia juga mempunyai satu keyakinan yang kokoh. Dia pasti akan dinyatakan benar. Banyak sekali saudara-saudara kadang orang menilai, memberikan penilaian yang tidak fair dan tidak jujur dan tidak adil. Saudara, orang kadang memberikan penilaian yang macam-macam. Bahkan tidak sedikit kita yang kadang merasa dinilai oleh banyak orang sebagai sebagai orang yang diberikan penilaian yang mungkin negatif-negatif. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, jangan lupa bahwa Tuhan adalah hakim yang adil yang akan memberikan penilaian. Itulah yang harus kita harapkan. Itulah yang harus kita ingat. Manusia mungkin boleh saja menilai kita macam-macam, saudara-saudara. Tapi jangan lupa, Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang maha adil itu, dia pasti mempunyai penilaian yang jujur, yang tidak mungkin bisa disogok, yang tidak mungkin bisa dipermainkan. Dan penilaian semacam itulah yang perlu dan penting untuk kita perhatikan. Paulus yakin kalau sudah bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakannya sebagai orang yang benar. Dia akan memperoleh mahkota kebenaran itu.
Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa Paulus begitu yakin bahwa dia akan mendapatkan penilaian yang semacam itu? Akan mendapatkan satu penilaian sebagai orang yang benar. Dia kenapa begitu yakin kalau bertemu dengan Tuhan nanti dia akan mendapatkan satu mahkota kebenaran sebagai satu bukti bahwa dia adalah orang yang telah dibenarkan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, yang pertama karena Paulus telah mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia bukan hanya orang yang beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, enggak, saudara. Tetapi dia juga setelah dia beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, sekarang dia mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Banyak orang Kristen, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, tetapi tidak menyerahkan seluruh hidupnya secara totalitas kepada Tuhan. Ada aspek-aspek tertentu, ada bagian-bagian tertentu, ada hal-hal tertentu yang mereka tidak rela untuk mereka serahkan kepada Tuhan. Paulus tidak demikian. Paulus ketika dia beriman kepada Kristus, percaya kepada Yesus, semuanya dia serahkan kepada Tuhan. Saudara, saya tidak tahu ketika saudara dan saya telah menjadi orang percaya kepada Yesus, apakah kita sudah menyerahkan hidup kita secara total, semuanya kepada Tuhan? Ataukah ada hal-hal tertentu, aspek-aspek tertentu, bagian-bagian tertentu dalam hidup kita yang kita belum mau serahkan kepada Tuhan? Sudah ada banyak orang Kristen yang mau menyerahkan jiwanya kepada Tuhan, tapi waktunya dia tidak mau berikan kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen, saudara, yang mau menyerahkan jiwanya kepada Tuhan, hidupnya kepada Tuhan, tetapi dia tidak mau menyerahkan hartanya bagi pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Dia anggap ini adalah hasil kerja keras saya yang harus saya pertahankan. Saya tidak mau kasih kepada siapapun, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Tapi dia mau mempersembahkan tubuhnya, jiwanya kepada Tuhan. Ada banyak saudara orang yang mau menyerahkan jiwanya kepada Tuhan, tetapi tubuhnya dia tidak mau serahkan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jiwanya dia serahkan kepada Tuhan, tapi tubuhnya dia serahkan untuk perbuatan-perbuatan dosa. Berapa banyak orang Kristen yang semacam itu, saudara? Tapi Paulus nggak begitu. Paulus begitu dia beriman kepada Tuhan, seluruh hidupnya tanpa terkecuali dia serahkan kepada Tuhan. Seorang komentator Alkitab, seorang penafsir, William Barclay, dia berkata begini, saudara. Sejak pertobatannya, Rasul Paulus atau dia telah mempersembahkan segala sesuatu kepada Allah. Hartanya, kesarjanaannya, waktunya, tenaganya, pikirannya, hatinya, semuanya dia persembahkan kepada Tuhan. Itu sebabnya dia yakin ketika dia bertemu dengan Tuhan nanti dia pasti akan mendapatkan satu penilaian yang luar biasa dari Tuhan. Karena tidak ada lagi yang sisa yang dia tidak berikan kepada Tuhan. Tidak ada lagi sesuatu yang sisa di dalam hidupnya yang dia pertahankan untuk dirinya sendiri. Tidak ada. Tenaganya dia pakai untuk melayani Tuhan. Semua yang dia miliki dia pakai untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang dia sisakan untuk diri sendiri. Itu sebabnya dia yakin ketika dia nanti mengakhiri perjalanan hidup di dunia ini, lalu dia bertemu dengan Tuhan, dia akan mendapatkan sesuatu mahkota kebenaran. Dia akan dinyatakan benar, bukan hanya karena dia beriman kepada Tuhan, tetapi juga ketika dia sudah beriman kepada Tuhan, dia pun mempersembahkan seluruh hidupnya, semua yang dia miliki untuk Tuhan. William Barclay mengatakan, semua dia serahkan. Hanya hidupnya sendiri yang sisa, yang dengan girang dia akan persembahkan, yaitu saat kematiannya tiba. Itu sebabnya kalau kita baca tadi di dalam pasal yang keempat, 2 Timotius ayat yang ke-6, di sana dia katakan begini, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. . 2
Nggak ada yang dia nggak persembahkan. Yang sisa adalah hidup. Hidup yang sebentar lagi dia akan selesaikan di dalam dunia ini. Begitu dia sudah selesaikan hidup di dalam dunia ini, maka semua itu dia persembahkan kepada Allah. Saya tidak tahu saudara-saudara, bagaimana dengan kita, bagaimana dengan saudara dan saya. Apakah kita sudah menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Yang kedua, mengapa Paulus begitu yakin dia akan mendapatkan satu penilaian dan dia akan mendapatkan satu mahkota kebenaran itu? Mengapa Paulus begitu yakin dia akan mendapatkan satu penilaian yang luar biasa dari Tuhan di akhir daripada perjalanan hidupnya? Yang kedua, karena Paulus telah bertanding dengan baik. Saudara-saudara, Paulus melihat kehidupan ini di dalam dunia ini sebagai sesuatu pertandingan. Dan dia juga mengibaratkan dirinya sebagai seorang atlet. Sebagai seorang atlet yang bertanding, dia sudah melakukan yang terbaik. Kalau saudara tahu seorang atlet sebelum ikut bertanding, dia pasti melakukan latihan-latihan kan untuk mempersiapkan diri dengan baik. Supaya ketika dia masuk dalam satu arena pertandingan, dia bisa bertanding dengan baik, menyelesaikan pertandingan dengan baik, bahkan tampil sebagai pemenang. Nah, Paulus di dalam sepanjang hidupnya, dia merasa bahwa dia sudah melakukan satu pertandingan hidup, satu pertandingan iman yang luar biasa. Dan dia tidak main-main dalam pertandingan itu. Dia bertanding dengan baik, dia bekerja dengan keras dalam pertandingan itu untuk tampil menjadi seorang pemenang daripada pertandingan itu. Saudara-saudara, sehingga di dalam akhir-akhir saat kematiannya dekat, dia mengatakan, aku sudah menyelesaikan satu pertandingan yang baik. Yang diberikan kepadaku, yang diwajibkan kepadaku, aku sudah mengikutinya. Aku sudah mengerjakan dengan baik. Aku bertanding dengan baik. Itu sebabnya dia yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan mahkota kebenaran itu. Dia akan dihargai, dia akan dianggap oleh Tuhan sebagai orang yang benar. Saudara, pernahkah kita menyadari bahwa hidup ini adalah satu pertandingan? Masing-masing kita bertanding, masing-masing kita berlomba. Berlomba untuk menyelesaikan sesuatu pertandingan iman dengan baik. Sampai akhirnya kita boleh tampil sebagai seorang pemenang. Bukan tampil sebagai seorang yang kalah dalam pertandingan. Saudara-saudara, saya percaya kalau seorang atlet dia sudah bekerja keras, bertanding dengan baik, berlatih dengan baik, terus berjuang, hasilnya pasti akan baik. Yang menjadi persoalan kalau kita tidak pernah menyadari bahwa kita sedang bertanding, lalu kita bertandingnya hanya sekedar ikut-ikutan meramaikan sesuatu pertandingan. Saudara, beda ya kalau orang betul-betul mau ikut pertandingan dengan orang yang hanya sekedar meramaikan pertandingan, itu sesuatu yang berbeda. Ya ikut lomba lah, yang penting ramai lah, bagus nggak bagus, menang nggak menang itu urusan nantilah. Yang penting kita ikut aja ramai-ramai gitu. Saudara-saudara, dalam pertandingan iman nggak begitu, saudara. Kita bukan meramaikan arena pertandingan iman, bukan. Kita adalah pemain yang harus bekerja keras, berjuang supaya kita tampil sebagai pemenang di dalam perlombaan dan pertandingan iman itu. Paulus telah membuktikan diri sebagai seorang yang bertanding dengan benar, dengan jujur, dengan kerja keras, dengan sekuat tenaga. Dia telah membuktikannya itu. Itu sebabnya dia nasihati murid rohaninya, anak rohaninya Timotius, supaya meneladani dirinya. Demikian juga saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus belajar meneladani mereka yang telah berjuang, mereka yang telah bertanding dengan sekuat tenaga, mereka yang telah tampil sebagai pemenang di dalam akhir daripada perjalanan iman dan hidupnya di dalam dunia ini.
Ada begitu banyak saudara-saudara tokoh-tokoh di Alkitab, bahkan bukan orang-orang yang mungkin kita kenal di dalam lingkungan kita, yang telah berjuang, yang telah bertanding dengan keras, dan mereka tampil sebagai pemenang yang luar biasa. Orang-orang semacam ini patut untuk kita teladani. Paulus ingin supaya Timotius meneladani apa yang dia lakukan. Bagaimana dia bertanding, bagaimana dia terus berjuang dalam satu pertandingan iman dan menyelesaikannya dengan baik. Yang ketiga, saudara, mengapa Paulus begitu yakin dia akan mendapatkan satu penilaian yang baik? Dia akan mendapatkan mahkota kebenaran itu. Karena yang ketiga, Paulus telah menyelesaikan semua tugas dengan baik. Tadi saya mengatakan, saudara, ketika dia bertemu dengan Yesus, dia menanyakan satu pertanyaan, apa yang harus aku perbuat? Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata kepadanya, teruslah pergi ke Damsyik, nanti aku akan memberitahu kepadamu apa yang harus kau kerjakan. Saudara-saudara, Paulus terus melanjutkan perjalanan sampai ke Damsyik. Lalu Tuhan memberikan semacam pesan kepada Ananias, supaya Ananias bertemu dengan Paulus, lalu memberitahu kepada Paulus apa yang harus dia kerjakan. Kalau saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15, saudara-saudara, di situ Tuhan kirim Ananias untuk memberitahu kepada Paulus. Tuhan berkata kepada Ananias, orang ini, maksudnya Paulus, akan menjadi alat pilihanku. Untuk apa? Untuk memberitakan namaku kepada segala bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja, dan kepada umat Israel. Saudara-saudara, Paulus diberikan satu tugas yang begitu penting, tugas yang begitu mulia daripada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dan Paulus tahu tugas itu. Dia tahu tugas itu diberikan oleh Tuhan kepada dia. Dia tahu apa tugasnya. Nah, sekarang dia kerjakan tugas itu sampai tuntas, sampai selesai. Dan tidak ada sesuatu tugas pun yang dia tidak selesaikan dan dia abaikan. Sudah dikasih oleh Tuhan, sehingga dia yakin dia pasti akan mendapatkan penilaian yang baik. Karena dia tahu semua yang ditugaskan oleh Tuhan, dia sudah kerjakan dengan tuntas dan selesai. Saudara dikasih oleh Tuhan, apakah kita sebagai orang percaya sudah menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kita? Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini, saudara, tentu Tuhan masih mau kita terus mengerjakan tugas kita. Artinya tugas kita belum selesai. Pertanyaannya, saudara-saudara, kalau tugas kita belum selesai, bagaimana kita menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita selama ini sih? Saya tidak tahu, saudara-saudara, apakah tugas yang Tuhan percayakan kepada kita sudah kita kerjakan dengan sebaik-baiknya atau belum? Saudara, apakah kita sudah menjalankan tugas-tugas yang Tuhan beri kepada kita dengan sebaik-baiknya, ataukah justru kita banyak sekali melalaikan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita? Kita justru lebih asik dan lebih sibuk dengan tugas-tugas yang lain. Sementara tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, kita abaikan. Pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita abaikan. Ya, kalau sempat, kalau masih ada waktu kosong, saya kerjakan. Tapi saya akan mengerjakan apa yang menjadi tugas saya dulu. Apa yang menjadi kesenangan saya, apa yang menjadi hobi saya, apa yang menjadi kesukaan saya, yang saya lebih dahulukan. Lalu tugas yang Tuhan berikan kepada kita, kita abaikan. Kita anggap yaitu nantilah. Kalau sudah sempat saya baru kerjakan. Saudara, Paulus enggak begitu. Begitu dia dapat tugas dari Tuhan, dia tahu tugas itu apa, dia kerjakan sampai selesai, sampai tuntas. Kalau sudah sampai tuntas, dia mau ketemu dengan Tuhan yang memberikan tugas itu kepada dia, dia pasti yakin dia akan mendapatkan sesuatu penilaian yang baik. Tapi kalau kita misalnya diberikan tugas, lalu tugas itu enggak selesai kita kerjakan, saudara, saya yakin mungkin kita enggak akan berani ketemu sama orang yang memberikan tugas kepada kita, gitu ya, saudara. Kalau saudara kerja punya bos, lalu bos berikan satu tugas, ya deadline-nya misalnya beberapa hari gitu, dalam beberapa hari itu enggak selesai-selesai, mungkin kita merasa takut,
merasa nggak berani untuk ketemu bos kita. Kenapa? Karena tugas yang diberikan belum tuntas, belum selesai. Atau saudara yang masih sekolah misalnya, gitu ya. Guru atau dosen memberikan tugas, tugasnya belum selesai, mesti dikumpulkan besok. Saudara, bagaimana perasaan saudara? Saudara mungkin akan merasa takut untuk ketemu, atau mungkin saudara cari cara gimana caranya supaya tidak masuk sekolah, gitu ya. Kenapa? Karena ada tugas yang belum selesai. Tapi beda halnya saudara kalau tugas yang diberikan kepada kita telah kita selesaikan dengan baik. Kita kerjakan dengan tuntas, dengan sepenuh hati kita. Kita pasti dengan sukacita, dengan senang kita akan ketemu dengan bos kita. Kita akan temu guru kita, lalu kita akan berkata, semua tugas yang kau berikan kepadaku telah aku selesaikan dengan baik. Saudara, tidak ada rasa sedikit pun ketakutan. Tidak ada sedikit pun rasa gentar. Karena semua yang dipercayakan, yang ditugaskan kepada kita sudah kita selesaikan dengan baik. Dan kita siap untuk mendapatkan satu penilaian. Paulus, dia sudah mengerjakan semua tugas yang Tuhan percayakan kepada dia. Karena itu dengan satu keyakinan, ketika dia mau bertemu dengan Tuhan, dia yakin Tuhan pasti akan berikan penilaian yang baik kepada dia. Tuhan pasti akan menilai dia sebagai orang yang benar. Orang yang luar biasa. Dan dia yakin Tuhan hakim yang adil itu pada akhirnya akan memberikan mahkota kebenaran kepada dia. Yang keempat sekarang. Kenapa Paulus begitu yakin dengan penilaian yang Tuhan beri kepada dia? Kenapa Paulus begitu yakin dengan penilaian yang akan diberikan hakim yang adil itu kepada dia? Karena Paulus telah memelihara imannya. Iman kepada Kristus. Di dalam satu perjumpaan dengan Kristus dalam perjalanan ke Damsyik itu, dia pelihara sepanjang hidupnya, sepanjang hari-hari dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. Dia pelihara. Sedikit pun dia tidak mengingkarinya. Sedikit pun dia tidak menyangkalnya. Tidak sekalipun saudara-saudara Paulus menyangkal imannya kepada Kristus. Dia telah menghidupi nilai-nilai iman itu sepanjang hidupnya. Dari sejak dia bertemu dengan Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Kristus sampai saat kematiannya sudah mendekat. Sampai kepada saat di mana dia akan pindah dari dunia yang fana ini ke dalam satu kehidupan yang kekal di mana dia bertemu dengan Kristus, ketemu dengan Tuhan. Dia telah menghidupi nilai-nilai iman itu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah menghidupi nilai-nilai iman kita, saudara-saudara? Sebagai orang yang beriman kepada Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apakah kita pernah menyangkal iman kita? Apakah kita pernah menyangkal kepercayaan kita kepada Kristus? Atau justru kita selama ini beriman kepada Tuhan, kepada Kristus, tetapi kita justru tidak menghidupi iman itu dalam hidup kita. Kita tidak memelihara iman itu. Kita tidak menghidupi nilai-nilai daripada iman kepercayaan kita kepada Kristus. Saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana dengan kehidupan kita. Tapi yang jelas kita melihat bahwa Paulus, dia telah memelihara imannya. Sehingga dia yakin ketika bertemu dengan Tuhan, dia pasti akan mendapatkan penilaian yang baik. Dia pasti akan dinyatakan sebagai orang yang benar. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, satu hari saya mendengar seorang pendeta menceritakan satu kisah tentang seorang penatua yang sakit keras. Satu kali saudara-saudara penatua ini dia sakit keras, masuk ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit.
pendeta datang besuk, para diaken datang besuk, beberapa jemaat datang besuk. Setiap kali saudara orang besuk, penatua ini nangis. Tiap kali ada yang datang jenguk, dia nangis. Lalu pendeta tanya, Pak Penatua, kenapa kamu menangis? Lalu penatua itu bercerita, saya sebetulnya sangat takut. Lalu pendeta tanya, apa sih yang kamu takutkan? Apakah kamu takut kalau Tuhan panggil kamu, lalu kamu meninggalkan istri, anak-anak, cucu dan segala macam? Bukan itu Pak Pendeta. Apakah kamu nangis, takut kalau kamu dipanggil oleh Tuhan, usahamu tidak ada yang urus, bisnismu gak ada yang urus, atau apa? Dia katakan, bukan itu Pak Pendeta. Apakah kamu takut kalau Tuhan panggil kamu, kamu takut dengan hari depan anak-anakmu? Bukan itu Pak Pendeta. Apakah kamu takut penyakitmu? Dia bilang, tidak Pak Pendeta. Kalau begitu apa yang kamu takutkan? Saudara-saudara, penatua itu berkata kepada pendeta, Pak Pendeta, saya hanya takut satu hal. Selama ini saya memang orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Saya seorang penatua. Tapi saya takut saat ketemu dengan Tuhan, Tuhan akan bertanya kepada saya, apa yang sudah kau lakukan? Lalu penatua itu melanjutkan. Dia berkata, Pak Pendeta, saya merasa selama ini belum banyak hal yang saya kerjakan untuk Tuhan. Banyak hal yang belum saya lakukan. Itu sebabnya saya takut kalau Tuhan panggil saya pulang bertemu dengan Dia. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ketika saya mendengarkan kisah ini dari seorang pendeta yang menceritakan kisah ini, hati saya sangat tersentuh. Hati saya sangat tergugah. Saya habis mendengarkan kisah itu, lalu saya mulai merenungkan tentang diri saya dan hidup saya. Saya juga merenungkan dan bertanya-tanya, kalau seandainya suatu hari Tuhan panggil saya pulang, ketemu dengan Dia, apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya katakan kepada Tuhan? Kalau Tuhan bertanya kepada saya, bagaimana dengan perjalanan hidup saya selama ini? Hari-hari yang Tuhan berikan kepada saya, tahun-tahun hidup saya, apa yang saya buat, apa yang saya lakukan, bagaimana saya menghidupi iman saya? Apakah saya betul-betul sudah memelihara iman saya, menghidupi nilai-nilai iman saya sepanjang hidup saya? Ataukah belum? Saya secara pribadi, saudara-saudara, saya merenungkan, apakah saya sudah bertanding dengan baik? Seperti seorang atlet yang bertanding dalam satu arena pertandingan iman dengan baik dan akan tampil sebagai pemenang. Apakah saya sudah melakukan semua tugas yang Tuhan berikan kepada saya sampai tuntas dan dengan sebaik-baiknya? Apakah
saya sudah menyerahkan seluruh hidup saya, masa muda saya, dan semua yang saya miliki kepada Tuhan. Saudara, ketika saya merenungkan kisah daripada penatua yang sakit ini, saya selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Kalau Tuhan masih memberikan saya kesempatan hidup di dunia ini, biarlah saya betul-betul dapat menyerahkan semua hidup, semua yang saya miliki, semua yang saya punya kepada Tuhan. Masa muda saya, tubuh saya untuk kemuliaan Tuhan, dan semua yang saya miliki untuk kemuliaan Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya supaya saya mampu menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Tuhan tolong saya supaya saya bisa juga menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada saya sebagai hamba Tuhan. Dan tolong saya untuk menghidupi nilai-nilai iman itu sampai akhir hidup saya di dunia ini. Sampai akhir perjalanan hidup saya di dunia ini. Dan bertemu dengan Tuhan. Sehingga pada waktu saya mengakhiri seluruh pertandingan perjalanan hidup saya dan pertandingan iman saya di dunia ini, saya akan bertemu dengan Tuhan. Dan saya akan menghadap Tuhan dengan satu senyuman untuk mengharapkan dan menantikan penilaian terbaik yang akan Dia berikan kepada saya dan yang akan saya dapatkan dari Tuhan, Hakim yang adil itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat bahwa akhir daripada perjalanan hidup kita akan bertemu dengan Tuhan untuk mendapatkan satu penilaian. Penilaian apakah yang saudara dan saya akan dapatkan dari Tuhan, Hakim yang adil itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan dan kami baca. Kami bersyukur kepada Tuhan jikalau kami boleh bertemu dengan Engkau. Kami boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, terima kasih juga kalau Tuhan memberikan kepada kami iman. Kami bersyukur untuk hari-hari yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk tahun-tahun hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk perjalanan hidup yang boleh kami lewati, boleh kami lalui, dan boleh kami jalankan. Hari ini kami diingatkan melalui firman Tuhan bahwa akhir daripada perjalanan hidup kami di dunia ini akan menjadi satu gerbang di mana kami akan bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Akhir daripada kehidupan kami di dunia ini bukanlah akhir dari segala-galanya. Tetapi kami akan bertemu dengan Tuhan yang mengasihi kami, yang menebus kami dan menyelamatkan kami. Dan ketika kami bertemu dengan Tuhan, kami akan mendapatkan penilaian daripada Tuhan sendiri. Tuhan, tolonglah kami. Jikalau Tuhan masih memberikan kepada kami satu kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini, tolong kami supaya kami tidak menyia-nyiakan kehidupan yang Tuhan berikan. Tuhan, tolonglah kami supaya dalam menapaki perjalanan iman dan perjalanan hidup kami di dunia ini, kami boleh sungguh-sungguh menghidupi iman kami kepada Tuhan. Kami boleh menghidupi nilai-nilai iman itu. Kami boleh mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami dan menyelesaikan semua tugas-tugas yang Tuhan beri bagi kami. Dan tolong kami juga supaya kami juga boleh bertanding dengan baik. Seperti seorang atlet di dalam satu arena pertandingan. Yang bukan hanya asal bertanding, tetapi bertanding dengan sebaik-baiknya untuk tampil sebagai pemenang. Dan tolong kami
supaya kami juga boleh belajar untuk mempersembahkan dan menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu apa yang masih kami sisakan bagi Tuhan. Tuhan, relakanlah hati kami untuk mempersembahkan semua yang kami miliki, semua yang kami punya untuk Tuhan. Dan ampunilah kami kalau selama ini masih ada hal-hal lain yang belum kami serahkan kepada Tuhan, yang dengan berat hati kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang layak menerima semuanya. Engkaulah yang layak menerima semua persembahan hidup kami kepada Tuhan. Engkaulah yang layak untuk menerima semua yang kami miliki. Dan tidak ada sesuatu pun yang Engkau tidak layak untuk terima. Karena itu tolong kami, supaya kami rela memberikan dan mempersembahkan semuanya kepada Tuhan. Sebab hidup kami adalah milik Tuhan, dan Tuhan adalah milik kami. Terima kasih banyak Bapa untuk firman-Mu. Berkatilah seluruh jemaat, dan berkatilah kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus tertanam di dalam hati kami. Dengar doa kami bersyukur kepadamu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pada hari ini. Saya akan percaya menjadi berkat buat setiap kita. Dan mari kita mensyukuri setiap langkah perjalanan kita pada tahun ini dan seterusnya sampai pada akhirnya. Kita akan selalu melihat bahwa semuanya sudah Tuhan rancangkan dengan sempurna dan baik adanya untuk setiap kita. Sebab itu kita bersyukur kepada Bapa Tuhan kita. Dialah segalanya dan Dia yang menuntun kehidupan kita hingga kita boleh ada hingga hari ini. Ku bersyukur Bapa. Yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kita pujian sekali lagi. Banyak yang Dia perbuat, Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup kita masing-masing. Banyak hal Tuhan perbuat dan semuanya rancangannya indah. Rancangan indahmu terjadi
dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan iman kita nyatakan bersama-sama. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat semua penyertaan-Mu. Dan tahun ini pun yang akan masuki, kami bersyukur untuk semua kasih-Mu, penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam hidupku, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, naikkan syukur di hadapan Tuhan. ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Saya mengajak setiap jemaat untuk boleh bangkit berdiri di tempatnya masing-masing, dan kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan segala gereja di segala tempat dan dari segala abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra
dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan sejahtera, ingat dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah engkau dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang kekal dari Allah Bapa kita, anugerah dan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, pimpinan penghiburan dan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam usaha, dalam studi, dan dalam pelayanan kita masing-masing dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua. Amin. Amin. Mari kita bersatu teduh. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai berjumpa dalam kebaktian yang akan datang. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan